asal hati kita selalu menghadirkan Allah, semua yang sulit akan dimudahkan, yang sempit dilapangkan, dan Allah akan limpahkan rahmat keberkahannya atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk beriman kepadanya, mendapatkan petunjuknya, menerima penerangan dan cahayanya. Dan semua ini tidak mungkin kita dapat beli dengan harta kita. Tidak mungkin kita akan raih dengan pengabdian kita, walaupun kita mengabdi kepada Allah dengan seluruh hidup kita. Ini merupakan nikmat yang amat besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Maka nikmat-nikmat yang lain merupakan hal yang kecil, tak berarti. Karena walaupun Bapak Ibu memiliki kekayaan dunia dan seluruh isinya, tanpa iman, tanpa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana cara hidup yang benar. Tanpa mengenal ini, apa artinya harta yang kita miliki? Apa artinya kedudukan seseorang yang diduduki? Apa artinya ketampanan, kecantikan yang ada pada kita? Tanpa kita mengenal pencipta kita, tujuan kita, dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita semua. Dan ini merupakan nikmat yang mengatasi seluruh nikmat. Karena tanpa nikmat ini kita akan menjadi orang yang terlunta-lunta di padang kegelapan. Berada dalam suasana yang haus dahaga di tengah-tengah panas teriknya kehidupan ini. Dan gelap gulita, walaupun mata manusia dapat melihat, tapi kalau hati dalam keadaan buta, apa artinya hidup kita ini? Maka Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah atas kalian, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Yang menakjubkan, seorang putri dari George Bush anak. Saya dengar katanya dia masuk ke dalam Islam, dia beriman kepada Allah. Saya tidak tahu sampai di mana kebenarannya. Tapi semenjak dia beriman, dia merasakan nikmat Allah begitu besar di hadapan yang selama ini dilalaikan dan diabaikan. Materialisme dengan berbagai macam tuntutannya telah membuat manusia lupa kepada Allah. Bahkan lupa kepada dirinya. Lupa akan kedudukan yang begitu mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan di atas muka bumi. Yang seharusnya dunia yang Allah ciptakan bagi dirinya telah dijadikan sebagai tujuan hidupnya. Sedangkan akhirat yang Allah ciptakan baginya telah diabaikan dan dilupakan. Hidupnya, mati pun menuju ke dalam kesia-siaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan memandang remeh hidayah yang Allah berikan. Jangan kita menempatkan kedudukan dunia ini di atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita.
Begitu orang berada pada detik-detik sakaratul maut, baru dia menyadari bahwa selama ini hidupnya sia-sia tak berguna. Malah dia berjalan dengan kedua kakinya menuju kebinasaan dan kehancuran yang tidak dapat dibayangkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita suasana yang penuh dengan penyesalan, kesedihan, kedukaan dan rasa putus asa. Ketika orang-orang yang lupa kepada Allah dalam kehidupan dunia ini hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina, melakukan kejahatan, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan pada kita, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Seandainya engkau melihat, menyaksikan orang-orang yang durhaka, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Dengan penuh sesal, kesedihan, kedukaan dan rasa putus asa, tapi masih berharap dari Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, sekarang kami telah melihat, telah mendengar langsung apa yang dahulu kami kabarkan, sekarang kami telah melihat dengan mata kepala kami. Kalau dahulu merupakan kabar, sekarang kami telah dengar langsung. Maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Kami berjanji untuk mengerjakan amal-amal soleh. Kami akan mengubah hidup kami agar sesuai dengan keridhaan-Mu. Inna muqinun. Sekarang kami telah benar-benar yakin ya Allah. Ketika tirai-tirai gaib telah disingkap, kabar berita yang datang dari Allah telah menjadi kenyataan di hadapan mereka. Seperti orang yang diuji di sekolah, menjawab berbagai macam hasil ujian. Ketika selesai ujian, kemudian jawaban diumumkan, ternyata orang tersebut ingin mengulangi ujiannya kembali untuk menjawab apa-apa yang pernah ditanyakan kepadanya. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah jawab apa? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, tidak perlu ada ujian kehidupan dunia ini. Tidak perlu manusia menjalani ujian. Kalau kami kehendaki, la ataina kulla nafsin hudaha, kami dapat memberikan setiap jiwa petunjuknya. Kami akan katakan pada setiap makhluk kami, kunu mu'minin, jadilah kalian orang yang beriman, maka tidak ada seorang pun yang akan kafir. Tapi bila demikian, perlu tidak Allah ciptakan surga maupun neraka? Perlu tidak orang-orang yang berjuang beramal soleh mendapatkan pujian, sedangkan orang yang ingkar durhaka mendapatkan hukuman? Tidak perlu, karena tidak ada usaha mereka sedikit pun. Jadi kalau kami kehendaki, kami dapat memberikan petunjuk kepada setiap jiwa. Tapi kami telah bersumpah untuk menetapkan bahwa kami akan memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia. Dengan sendirinya, yang ingkar dan durhaka kepada Allah, yang selamat, yang beriman dan mengerjakan amal soleh dalam kehidupan dunia ini. Kalau di dunia orang bangga dengan kedudukannya, dengan jenjang akademinya, dengan harta yang dimiliki, dengan keluarga sejahtera, walaupun di atas penderitaan nestapa orang lain, di hari akhirat semua ini hilang arti dan maknanya. Hanya orang yang beriman
kepada Allah, yang beramal dengan selalu menghadirkan Allah dalam hatinya, menjaga tutur kata dan perilakunya sesuai dengan keridhaan Allah, dialah orang yang benar-benar beruntung dan berbahagia. Jadi Allah telah bersumpah untuk memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka hari ini sekarang cicipilah, disebabkan karena kalian melupakan hari perjumpaan kalian saat ini. Kalian lupakan dulu, kalian bersenang-senang, bermabuk-mabukan, menghambur-hamburkan modal yang Allah berikan kepada kalian, baik itu usia, demikian pula kesehatan, harta dan ilmu. Cicipilah azab api neraka yang kekal dan abadi. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Amal perbuatan kalian yang menggiring kalian untuk mencicipi dan merasakan derita azab yang kekal dan abadi. Allah akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya, dan tidak mungkin Allah akan menyamakan orang yang beriman dan ingkar, orang yang beramal soleh dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Pada saat ini hati kita banyak diselimuti oleh kelalaian, kelengahan, angan-angan, dan mabuk menyaksikan berbagai macam pesona dunia yang menarik dan menawan. Padahal semua ini bagaikan bayang-bayang yang melintas di hadapan kita semua. Sebagaimana sabda Nabi, "An-nasu niyam fa idza matun tabahu." Manusia ini kebanyakannya tidur lelap. Begitu mati baru mereka sadar. Manusia dalam keadaan tidur, ketika mati baru mereka Sekarang seorang bermimpi menjadi kepala negara, menjadi wakil presiden, menjadi anggota DPR, menjadi seorang konglomerat. Itu hanya mimpi beberapa saat. Begitu mereka mati, baru mereka menyadari ternyata apa? Kedudukan presiden ini laksana mimpi yang berlalu. Begitu pula hartanya, begitu pula berbagai macam kelebihan-kelebihan yang terdapat di dunia. Bahkan dia harus memikul ke hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa-apa yang diterima. Mimpi bukan ibu-ibu sekalian? Mimpi kan? Kira-kira berapa lama bapak ibu menetap dalam kehidupan dunia? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Waktu mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka merasa seolah-olah kehidupan dunia mereka hanya sesaat di waktu siang. Kenapa? Karena bukan dibandingkan lagi dengan kehidupan dunia dan umurnya atau umur manusia, tapi dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Orang kalau ingin menuju Surabaya, kira-kira jalan ke Cikampek jauh apa tidak? Jauh enggak? Kalau orang menuju Surabaya, Cikampek depan mata begitu dekat. Bahkan Cirebon tidak terlalu jauh. Tapi kalau yang dituju Bekasi, dia rasakan Cikampek jauh enggak? Jadi perasaan kita ini melihat dekat jauh karena perbandingan. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Kalau kita menuju ke Saudi Arabia, terbang, menempuh perjalanan yang begitu jauh, kita merasakan jarak begitu jauh. Tapi begitu kita menuju ke Amerika, kita melihat Saudi Arabia begitu dekat. Karena Amerika mungkin membutuhkan perjalanan selama 20 jam atau bahkan 24 jam. Ibu di dunia merasa hidup ibu panjang, begitu ibu hidup di hari akhir nanti, bapak ibu baru menyadari ternyata kehidupan dunia kita singkat dan pendek. Dan kebanyakan manusia telah tertipu menghabiskan waktu mereka dengan kesibukan-kesibukan yang terbatas kehidupan dunia ini.
Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, betapa indahnya kita yang diberikan nikmat petunjuk oleh Allah untuk menghargai dan mensyukurinya. Dan kita menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah, mengerjakan amal soleh. Perbuatan kita tidak lepas dari nalar, akal sehat dan budi pekerti yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa ayat dari surah Al-Isra. Betul ibu-ibu sekalian? Berbicara mengenai hak-hak kedua orang tua yang Allah tempatkan setelah hak Allah. Kemudian berbicara mengenai hak-hak kaum kerabat, mengenai hak-hak kaum kerabat. Demikian pula Ibnu Sabil, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Kalau pada zaman dulu di daerah Jawa, pada zaman dahulu kala, di daerah pedukuhan biasanya ada banjaran hadirin sekalian. Kalau tamu yang menempuh perjalanan jauh dapat mampir tinggal di banjaran yang disediakan. Bahkan di pinggir-pinggir rumah terdapat tempayan dengan batok untuk para musafir yang minum. Itu di daerah Jawa pada masa-masa dahulu kala. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di antara manusia terdapat hubungan yang erat satu dengan lainnya. Kewajiban di antara kita untuk bergotong royong bekerja sama. Sekarang kita musafir, kita mendapatkan bantuan dari orang-orang yang mukim. Esok kita menjadi seorang mukim, kewajiban kita juga untuk membantu orang-orang yang musafir. Agar di antara umat Islam tercipta keseimbangan dan keharmonian. Umat Islam kemanapun dia pergi, dia menjumpai saudara mereka tanpa ada sekat kelompok, golongan maupun sekte. Keimanan menyatukan mereka, di samping juga mereka disatukan oleh ayah ibu yang sama dan asal usul yang sama. Tapi syaitan yang terkutuk ingin memecah belah di antara kita semua. Jangankan antara kita dengan kerabat jauh, antara anak dan orang tuanya saat ini telah dipisahkan oleh jarak yang amat jauh. Banyak orang tua merasa malu terhadap anak-anaknya. Mereka masih muda berkorban untuk anak-anaknya, begitu mereka tua, mereka mengharapkan bantuan dari anaknya, tapi malu karena sikap anaknya yang tidak mengingat budi kebaikan kedua orang tuanya. Kalau orang tua meminta sesuatu ditolak oleh anaknya, bagaimana perasaan mereka? Oleh karena itu bedanya. Kalau anak-anak bawa teman-temannya ke rumah, dia mengatakan, mari datang ke rumah saya. Tapi kalau orang tua membawa temannya ke rumah anaknya, dia mengatakan apa? Mari ke rumah anak saya. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Ada seorang tua pekerja keras kaya raya. Dia kalau pergi bekerja bawa makanan dari rumahnya dengan rantang. Anaknya dengan kendaraan Mercy, dengan jas, mengajak makan teman-temannya di restoran yang mahal. Uang yang dipergunakan, uang yang didapatkan dari hasil orang tuanya. Dia sekolah tinggi, bertitel, berkedudukan, merasa diri mereka berilmu, makan di tempat-tempat yang mewah, padahal yang didapatkan dari hasil usaha orang tuanya. Satu hari orang menegur orang tuanya, kamu yang menghasilkan, kamu yang berjuang, anak kamu yang bersenang-senang, makan di restoran, mengendarai mobil Mercy, sedangkan kamu mengendarai mobil sederhana bahkan sering berjalan kaki. Orang tuanya mengatakan apa? Berbeda antara saya sama anak saya. Kalau mereka anak orang-orang kaya, kalau saya anak orang miskin. Si bapak anak orang miskin hingga dia berjuang, sedangkan anak-anaknya merasa sebagai anak orang kaya. Kalau orang tuanya tidak memberi, dia menuntut. Bahkan dia marah, bahkan terkadang dia berpaling dan memboikot orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kesusahan setelah anaknya maju, kita lihat anak baru memberikan sedikit saja sudah berhitung. Kemarin anak sudah kasih, untuk apa lagi?
Betul nggak ibu-ibu sekalian? Ini fakta, kita jumpai bagaimana orang tua memberi tanpa hitungan, sedangkan anak baru membeli sekali dua kali dia sudah berhitung. Oleh karena itu kebaikan yang orang tua berikan pada anak-anak tidak mungkin dapat dibandingkan dengan kebaikan mereka sedikit pun. Seorang menggendong ibunya untuk melakukan ibadah haji. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah saya sudah melunasi kewajiban saya pada orang tua? Dijawab oleh Rasulullah, lah, sekali-kali tidak. Berbeda seorang ayah, ibu atau ibu menggendong anaknya dengan rasa prihatin, dengan rasa cinta. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya demi anaknya. Sedangkan anak melakukan itu hanya karena ingin menjalankan kewajiban dan kewajiban. Bukan karena rasa cinta yang meluap dari hatinya sebagaimana luapan cinta dari seorang ibu pada anaknya. Oleh karena itu hak orang tua ditempatkan oleh Allah di bawah kedudukan Allah langsung. Orang kalau taat pada Allah, salat, berpuasa, beribadah, bahkan dia berjihad di jalan Allah. Kalau dia durhaka pada orang tuanya, Allah haramkan baginya untuk mencium bau syurga. Nah, ini yang betul-betul jarang mendapatkan perhatian dari kita semua. Oleh karena itu siapa-siapa yang memiliki orang tua, ada kesempatan berdoa kepada mereka. Allah akan buka baginya pintu rahmatnya di dunia dan rahmatnya di hari akhir nanti. Karena kalau sudah pergi, baru kita merasakan penyesalan. Baru kita merasakan kerugian dengan kepergian mereka, tak mampu sama sekali untuk berbuat kebajikan kepada mereka. Nah, berikutnya, setelah orang tua, kemudian Allah katakan wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, berikan kaum kerabat hak-haknya. Kaum kerabat memiliki hak pada harta yang ada pada kita. Ini keterangan dari Allah. Ini yang jarang disadari oleh kebanyakan kita, bahwa kaum kerabat mempunyai hak yang Allah titipkan pada harta kita. Baik dia saudara kita, baik dia paman kita, bibi kita, kemenakan kita, mereka mempunyai hak pada harta kita. Oleh karena itu apa yang kita berikan untuk mereka, kewajiban yang Allah wajibkan pada diri kita. Ini menjelaskan bagaimana kerjasama sosial dalam Islam sebagaimana yang ditata oleh Al-Quran, tapi diabaikan oleh kebanyakan kaum muslim. Baru setelah itu wal miskin, orang-orang miskin. Dilanjutkan wabnas sabil, dan ibnu sabil yang kehabisan bekal di jalan, baik dia merantau untuk berniaga atau menuntut ilmu. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara sia-sia. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta benar-benar saudara-saudara syaitan. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura, dan syaitan benar-benar amat ingkar kepada Tuhannya. Ada seorang mengadakan upacara pernikahan menghabiskan beberapa miliar. Sedangkan di sekelilingnya terdapat orang-orang miskin yang gaji mereka amat rendah, tidak mencukupi kebutuhan mereka. Kalau dia bekerja selama 80 tahun, tidak mampu sama sekali untuk mendapatkan harta yang dikeluarkan dalam upacara pernikahan yang mewah tersebut. Ini bukan jauh. Di hotel berbintang mereka mengadakan acara besar-besaran. Di sekelilingnya banyak orang-orang yang susah hidupnya. Dengan gaji UMR-nya kalau bekerja selama 80 tahun, tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dibuang dalam satu hari dalam acara pernikahan. Kira-kira zalim gak ibu-ibu sekalian? Tapi kalau harta tersebut digunakan untuk kebutuhan orang yang hidup secara wajar, berumah, dia mendapatkan rumah yang baik, untuk rumah tangganya, modal untuk berusaha, kemudian membantu kaum kerabat di sekelilingnya. Ada orang mengadakan pesta besar-besaran selama berhari-hari.
Sedangkan saudari ayahnya rumahnya hampir rubuh, dia tidak peduli. Bahkan bantuan yang diberikan paling cuma 1 juta, 2 juta. Padahal dia hamburkan miliaran rupiah untuk acara perkawinan dalam kemaksiatan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang-orang di barat sendiri terheran-heran menyaksikan watak dari kita orang Islam di Indonesia. Pergi kerja di luar negeri, tapi acara perkawinan secara besar-besaran dan mewah-mewah. Bukan bekerja untuk bisa menjadi bekal hidupnya yang membuat dirinya terhormat, membuat dirinya keluarganya terhormat, dan betul-betul terpelihara dari perbuatan yang tidak patut, tapi harta dikumpulkan untuk kemewahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi hadirin sekalian, dan ini termasuk merupakan perbuatan tabdzir yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membuat seorang semacam ini menjadi saudara dan rekan syaitan, dan syaitan amat ingkar kepada Tuhan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau datang orang meminta bantuan kepada kamu, baik itu kerabat, orang dekat atau orang yang jauh, kamu tidak mampu memberikan mereka sambil menantikan rahmat dan kemurahan dari Allah, maka untuk menjawab mereka, jaga perasaan mereka. Faqul lahum qawlan maysura, ucapkan kata-kata yang mudah menyenangkan bagi mereka. Saya mohon maaf belum bisa membantu saat ini. Coba kamu 1-2 hari telepon saya, mudah-mudahan ada kemudahan saya bisa bantu kamu. Saya sedih betul tidak mampu untuk membantu Anda. Atau tunggu saya hubungi orang-orang mungkin yang mampu yang bisa menolong kamu. Menjaga perasaan dengan kata-kata yang santun, ini merupakan perintah dari Allah. Bukan kita membuat mereka berpaling dari kita dengan cara-cara yang kasar, tapi kita berkata santun, mudah, yang memberikan harapan bagi mereka bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua. Ini merupakan ajaran dari Allah bagi orang-orang yang akan berbuat kebaikan. Tidak mampu melaksanakannya, tetap kata-kata baik keluar dari mulutnya. Nah, untuk ayat-ayat berikutnya kita akan baca beberapa ayat, kemudian kita akan renungkan bersama-sama bagaimana tuntunan Islam yang indah dan menarik. Kita baca Al-Fatihah dulu sedikit ya. Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم
إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam wasiat yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wasiat ini Allah sampaikan juga kepada Bani Israel melalui Musa alaihi salatu wassalam yang dikenal dengan apa? Dengan 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Bani Israel. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Jangan sekali-kali kamu membelenggu tanganmu ke lehermu dan jangan kamu juga membentangkan tanganmu selebar-lebarnya. Bila kamu lakukan hal ini, maka kamu akan duduk dalam keadaan tercela dan penuh dengan penyesalan. Maksud membelenggu tangan ke leher menggambarkan orang yang kikir. Orang yang dan gambaran seorang yang membelenggukan tangannya ke leher, kira-kira hadirin sekalian gambaran tersebut. Gambaran orang yang benar-benar egois, yang rakus, yang tamak, yang tidak punya kepedulian. Tapi jangan pula sebaliknya kamu membentangkan tangan kamu selebar-lebarnya tanpa hitungan. Akhirnya kamu akan duduk dalam keadaan tercela, dicemoohkan orang dan juga menyesali apa-apa yang kamu keluarkan tanpa hitungan. Di saat kamu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, orang yang pernah menikmati apa-apa yang kau berikan, mereka tidak akan mensyukuri kebaikan. Karena yang menerima kebaikan kamu bukan orang-orang yang berhak, bukan orang-orang yang patut, dan kamu lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriman bukan seorang yang kikir, bukan juga seorang yang boros. Walladzina idza anfaqu lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah
Kalau mereka berinfak, mereka tidak boros, melampaui batas, tidak pula kikir, tapi berada di tengah-tengah. Dia berusaha, dia bekerja, dari hasil usahanya dia berinfak untuk keluarganya, kemudian dia berinfak untuk sesamanya. Bukan dari modal usahanya, tapi dari mana? Dari keuntungan usahanya, pendapatannya, dia berinfak. Karena Allah tidak ingin seorang menjerumuskan dirinya ke dalam kerugian. Modal merupakan wasilah dia untuk berusaha. Bila dia kehilangan modalnya, maka dia akan berubah menjadi seorang bagaimana? Seorang yang bergantung pada orang lain. Sedangkan Allah ingin hambanya ini menjadi seorang yang tangannya di atas, bukan yang tangannya di bawah. Nah, kalau orang menginfakkan hartanya walaupun 100.000 rupiah di tempat maksiat, boros bukan? Tapi 1 juta yang Bapak Ibu infakkan di tempat kebaikan menolong sesamanya, bukan pemborosan. Nah, yang sekarang kita kritisi, apa-apa yang kita infakkan, kita keluarkan di tempat-tempat yang tidak patut. Tanpa sama sekali memperdulikan hak-hak orang yang berhak. Terkadang seseorang belanja di supermarket atau di supermall. Dia menggesek 9 juta, 10 juta, tidak terasa berat. Betul enggak? Apalagi yang menggunakan kredit card. Pada saat dia berinfak, dia tidak berhitung. Begitu datang masa pembayaran, dia mulai apa? Kalang kabut. Istrinya pegang kredit card, berbelanja tanpa hitungan. Dia pun berbelanja tanpa Terkadang karena yang menjaga wanita cantik, walaupun gak berminat berbelanja, dia mampir. Bahkan terkadang dia berikan juga hadiah buat wanita tersebut. Dia gesek pakai kartu kredit hari sekali. Akhirnya begitu datang jatuh tempo waktunya, dia berhadapan dengan kondisi stres yang menegangkan. Seorang laki-laki mengeluhkan istrinya yang berbelanja tanpa hitungan, dia harus membayar hutang istrinya. Akhirnya terjadi perceraian di antara mereka. Memang kalau masa-masa manis bisa menutupi keadaan tersebut sebulan, 2 bulan. Tapi tekanan yang berat membuat mereka tidak mampu bertahan. Dia menggesek 10 juta berbelanja terkadang yang tidak perlu dibelanjakan. Sedangkan di sekeliling mereka ini terdapat orang-orang susah. Di saat ada tetangga yang minta bantuan diberikan paling 1.000, 10.000 atau 50.000. Dia lupa bagaimana dia telah menginfakkan uang yang cukup besar untuk keperluan yang tidak perlu. Sedangkan tetangganya, kerabatnya butuh untuk pengobatan, butuh untuk makan, butuh untuk keperluan pendidikan. Tapi hatinya tidak tersentuh. Bahkan dia selalu berhitung, saya sudah berikan si fulan sekian, sudah berikan si fulan sekian. Tapi kalau untuk keperluannya, coba lihat, pernah tidak dia berhitung? Ini yang terjadi. Oleh karena itu, seorang berbelanja bukan tidak boleh. Tapi berbelanja tidak pada tempatnya yang tidak diperlukan, Allah kasih subhanallah hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu kalau tidak perlu ke mall, kenapa harus ke mall? Betul enggak? Kalau tidak perlu ke supermarket, kenapa harus ke supermarket? Yang bisa dibeli warung dekat, ya, beli dari warung yang dekat, tidak perlu membawa kendaraan, menggunakan supir, berbelanja di tempat yang jauh, mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Ini akan menjadi beban, bukan melarang kita untuk berbelanja, tapi menjadi orang yang berakal, berinfak dengan hitungan yang bukan pada tempatnya, tidak perlu dibeli, tapi dia mengutamakan betul-betul hal-hal yang diperlukan, kemudian dia peduli terhadap orang-orang di sekitarnya yang mengalami kebutuhan dan kesulitan. Banyak di antara kita, orang di sekeliling kita dalam keadaan lapar, kita tidur lelap, dalam keadaan kenyang, tidak peduli terhadap orang di sekeliling kita. Bahkan terkadang kita jumpai orang mengadakan acara perkawinan yang diundang orang-orang mampu, sedangkan orang-orang miskin tidak mendapatkan perhatian. Apalagi kalau di gedung, takut nanti orang miskin bikin malu, bikin kotor. Yang diundang ke gedung-gedung perkawinan orang-orang yang bagaimana?
yang mampu. Wanita memperagakan auratnya, hiasan tubuhnya. Yang laki-laki juga melirik sana karena bosan sama istrinya. Kemudian menilai makanan yang disedia, keluar dari acara mengatakan kurang ini, kurang itu. Coba kalau orang miskin yang diberikan makan bahagia apa tidak? Pada saat hari lebaran orang-orang kaya mengirimkan parcel kepada teman-teman sejawatnya. Yang menerima parcel orang kaya. Senang gak dengan pemberiannya? Diambil cuma apa? Kartu namanya. Yang diambil kartu kumpulin kartu nama, dia harus kembali mengirimkan parcel sebagai apa? Sebagai balasan. Kalau parcel tadi dikirimkan untuk orang miskin, senang apa enggak? Bahagia apa tidak? Parcel yang diberikan pada si kaya tidak menggerakkan hatinya, malah menjadi beban. Tapi yang diberikan pada orang miskin akan disambut dengan gembira dan bahagia. Maka Allah mengatakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Pemberikan yang diberikan itu bukan karena apa? Dia ingin membalas ya, pemberian yang orang lain berikan padanya, tapi semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah. Jadi kita lihat banyak infak-infak yang tidak perlu dikeluarkan, yang menjadi beban buat kehidupan kita dan membuat langkah kita menjadi berat. Perkawinan begitu mudah, biayanya tidak berat, tapi pernik-perniknya yang membuat akhirnya kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Maka Allah katakan, jangan kamu meletakkan tanganmu terbelenggu ke lehermu, jangan juga kamu membentangkan selebar-lebarnya. Akhirnya kamu akan tergolong dari orang yang duduk dalam keadaan tercela, dicemoohkan orang, disalahkan orang, dan juga berduka, bersedih, menyesali apa-apa yang telah kamu keluarkan bukan pada tempatnya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah membentangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan juga menahan dari siapa yang dikehendaki. Allah maha melihat, maha mengetahui hambanya. Ada orang yang kalau diberikan kekayaan lupa kepada Allah. Bersikap sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan sesuatu yang banyak baginya agar dia tidak ingkar dan lupa. Ada orang yang kalau miskin ingkar kepada Allah. Tapi di saat diberikan kekayaan, dia berinfak, dia berbuat kebaikan, tidak kikir dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah dalam membagi-bagikan rizki maha bijaksana. Oleh karena itu orang yang selalu mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang hatinya penuh dengan rahmat. Innallaha yarhamu min ibadihir ruhama. Allah mengasihi, menyayangi dari hamba-hambanya yang pengasih dan penyayang. Ada sebuah kisah yang diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang berjalan di atas padang yang cukup luas. Tahu-tahu dia mendengarkan suara dari langit. Berkata kepada awan, ya sahab isqi mazra'ata fulan. Wahai awan, sirami kebun si fulan. Orang ini bertanya-tanya, kenapa harus kebun si fulan sedangkan yang lain tidak mendapatkan siraman air? Akhirnya dia mendatangi pemilik kebun tersebut. Dia menjumpai kebunnya mendapatkan siraman hujan. Seperti bapak ibu menjumpai, di sebelah sini kering, di sebelah sini basah karena hujan. Akhirnya apa ibu-ibu sekalian? Dia penasaran bertanya kepada pemilik kebun. Saya ingin tanya pada kamu, kenapa kamu mendapatkan hujan, orang lain tidak mendapatkan hujan? Apa kelebihan yang kamu lakukan? Dijawab oleh orang ini bahwa saya membagi hasil kebun saya menjadi 3 bahagian. Yang pertama untuk saya bersama keluarga. Yang sepertiga saya bagikan untuk tetangga dan fakir miskin. Yang sepertiga lagi saya biarkan di pohon untuk dimakan binatang-binatang yang membutuhkan. Kira-kira bapak ibu siap nggak kira-kira
untuk melakukan hal seperti ini. Ada satu orang kaya raya. Dari hasil usaha yang selalu diberkahi. Dia bukan hanya kaya untuk dirinya. Kerabat-kerabatnya diberikan rumah. Yang sekolah diberikan bantuan pendidikan untuk sekolah di perguruan tinggi hingga selesai. Mendapatkan kendaraan yang belum kawin dikawinkan. Ada orang minta bantuan untuk masjid dibangunkan. Akhirnya orang-orang datang padanya. Saya ingin tanya pada kamu, kira-kira apa yang membuat kamu ini bisa mendapatkan rizki seperti ini? Apa jawabannya? Kamu ingin seperti saya? Kamu harus tahu, saya juga tidak langsung dapat seperti ini. Kamu biasakan diri kamu bersikap lapang dada untuk berinfak. Kamu mendapatkan rizki dari Allah, berinfaklah sebanyak-banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti buat kamu. Tapi berinfak dari apa? Dari keuntungan dan usaha Allah kasih subhanallah, orang ini rizkinya selalu mengalir buat dirinya. Setiap dia dapat sesuatu, selalu berpikir bukan untuk menyimpan kekayaan dan menimbun. Dia bertanya siapa keluarganya, kerabatnya, tetangganya, saudaranya yang butuh bantuan. Jadi secara bergilir dia berikan kesejahteraan, kecukupan buat saudaranya, kerabatnya, tetangganya dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan membangun rumah-rumah Allah. Allah kasih rizkinya selalu mengalir di saat orang mengalami kerugian. Sampai orang mengatakan orang ini tidak pernah mengenal arti pasar sepi dan krisis. Karena Tuhan yang maha kaya selalu memberikan buat dirinya. Apalagi kalau bapak ibu baik terhadap kedua orang tua. Saya kenal satu orang. Kalau sudah mulai malam, dia ambil uang, pergi bermain judi dan mabuk-mabukan. Pergi bermain judi. Pagi baru pulang. Tapi uniknya orang ini, para pedagang pembeli antri di rumah dia. Baik untuk menawarkan tanah, rumah atau membeli rumah dia. Padahal rumah dia termasuk gambarnya pun bukan berkualitas baik. Kalau dia beli gambar, dia bisa bangun sampai puluhan rumah dengan satu gambar. Sedangkan gambar rumahnya sama sekali tidak menarik. Tapi Allah kasih rizkinya mengalir. Satu hari saudaranya yang suka bangun malam puasa. Membangun rumah bertahun-tahun tidak laku. Datang sama saudaranya ini yang mabuk, yang suka berjudi. Dia bilang, sudah kamu beli rumah saya, modalnya kamu bayar. Saudaranya bilang, saya kasih modalnya, kalau laku keuntungan kita bagi dua. Diberikan modalnya. Allah kasih subhanallah, baru dipegang berapa hari rumahnya laku. Bahkan dengan harga yang tinggi lagi. Akhirnya yang puasa, yang bangun malam bertanya, kenapa kok saya yang puasa, yang bangun malam, rizki saya seret. Kalau megang barang tidak laku-laku, sedangkan saudara saya yang tukang judi, tukang mabok, kenapa rizkinya mengalir dengan berkah? Padahal ini puasa ini, sama ternyata saudaranya yang mabok ini, sama ibunya luar biasa. Apa yang ibunya bilang tidak pernah ditolak. Kalau ibunya bilang ini mercy kamu kasih saudara kamu, langsung dikirimkan. Bangunkan rumah buat saudara kamu, dia bangunkan rumah. Kawinkan fulan, kawinkan, diberikan modal, berikan modal. Bahkan saudaranya yang tadinya yang suka puasa dan bangun malam, anak-anaknya pun dia yang tanggung. Jadi saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya selalu dibantu. Dan selalu kalau dia bangun pagi, sebelum kemana-mana datang ke rumah ibunya. Dia lihat rumah ibunya, dia buka masakannya, apa yang ibunya perlukan. Baru setelah itu dia mengurus dirinya. Allah kasih rizkinya melimpah ruah. Padahal apa? Pemabuk. Sedangkan yang sholat malam, yang puasa, rizkinya seret. Berarti yang membuka pintu rizki apa? Bukan mabuk. Bahaya ibu sekalian. Yang buka pintu rizki adalah
sifat dermawan, apalagi kepada orang tua. Dan orang ini betul-betul sampai istrinya marah-marah. Baru beli televisi yang mahal, beli kendaraan mahal, ibunya bilang kasih buat si fulan. Langsung diantar tanpa ada muka cemberut sedikit pun juga. Dan orang ini tidak boleh sama sekali orang mengeritik saudaranya maupun orang tuanya. Sampai dia bercerai sama istrinya karena istrinya bersikap tidak baik dan menunjukkan protes tentang orang tuanya. Langsung istri ditinggalkan. Oleh karena itu kebaikan tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, apalagi terhadap orang tua. Kalau ibu punya suami masih ada orang tuanya, dorong suami ibu untuk berbakti pada orang tua. Kalau seorang laki-laki punya istri masih ada orang tuanya, dorong istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Rahmat keberkahan Allah akan limpahkan pada mereka semua. Begitu juga pada kaum kerabat kita, pada ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal, orang-orang miskin, dalam berinfak untuk kebaikan, jangan pernah kita bersikap kikir. Ada seorang sepupu saya baru belum lama meninggal dunia. Dia hadirin sekalian, kebetulan tadinya bergerak dalam bidang furniture. Pada saat itu furniture sedang maju-majunya, kebetulan tipe cat yang retak tuh. Yang retak pada saat itu sedang apa? Itu kalau nggak salah pada tahun 87, 85, cat retak itu sedang rame-ramenya. Dia punya keahlian dalam bidang tersebut. Subhanallah, satu hari modalnya habis. Dia punya skill, punya kemampuan, punya tukang, tapi tidak punya modal. Akhirnya duduk depan rumah kontrakannya. Dia punya uang hanya, kalau tidak salah berapa ribu rupiah. Datang orang minta-minta, yang di kantongnya semua diserahkan sama pengemis tersebut. Istrinya marah. Kenapa kamu gak sisakan buat beli gado-gado makan kita hari ini? Dia bilang kalau kamu simpen bisa berapa kali makan? Paling cuma sekali makan. Tapi kalau kamu infakkan, Allah berjanji untuk menggantikan 700 kali lipat. Istrinya ngambek marah-marah karena uang berapa ribu yang diinfakkan. Ini true story yang cerita kepada saya ini yang mengalami sendiri. Subhanallah, dia sedang duduk, dia pasrahkan dirinya kepada Allah, bukan pasrahkan pada kantongnya, bukan pasrahkan pada hitungannya, dia pasrah kepada yang maha kuasa, yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sambil duduk, tidak lama kemudian ada orang bertanya-tanya mengenai alamat seseorang, diantarkan ke rumahnya. Seorang Chinese datang ke rumahnya, tidak pernah ketemu sebelumnya. Dia mengatakan, Bapak Fulan betul. Diulang kebetulan, saya sudah cari-cari alamat tempat Bapak usaha, tidak ketemu. Kenapa Pak? Saya butuh furniture dalam jumlah besar untuk dikirim ke Singapura. Dibilang, Pak, saya nggak punya modal lagi sekarang dalam kondisi begini. Saya berikan modal. Dari orang yang tidak punya, karena infak yang diberikan kepada orang yang butuh, Allah gantikan dengan balasan yang lebih besar. Oleh karena itu tiap bapak ibu berinfak, berinfaklah semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhonya dan mengharapkan juga rahmat dan ganti dari sisi. Jangan berharap dari manusia sedikit pun. Infak semacam ini infak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam resep yang Allah berikan pada surah Fatir, Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini surah Fatir nih. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang membaca ayat-ayat dari kitab Allah, kemudian mereka mendirikan salat, menginfakkan sebahagian yang kami berikan untuk mereka, mereka akan hidup dalam perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Membaca Allah, membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak. Berinfak sesuai dengan kemampuan bapak ibu. Kalau tidak bisa 100 ribu, 1.000 rupiah pun
semaksimal kemampuan kita, itu akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita bukan menerima, tapi harapan kita justru apa? Memberi. Berharap dari Allah, memberi karena Allah, itu yang akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ketiga hal ini, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan sebahagian yang kami berikan, mereka akan berada dalam harapan perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut. Liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan melunasi balasan amal mereka, bahkan Allah tambahkan lagi dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyukur. Nah, kalau kita hidup bergantung pada apa yang kita usahakan, mana mungkin kita akan mampu mencukupi kebutuhan kita maupun keluarga kita. Mustahil. Tapi dengan rahmat kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan menjadi tentram dan damai. Hati kita betul-betul hanya bergantung kepadanya, baik dalam kesendirian maupun keramaian, baik pada saat pasar ramai maupun sepi. Hati yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah mengalami kekurangan dan kerugian. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan juga menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia terhadap hamba-hambanya Maha mengetahui lagi Maha melihat. Ayat berikutnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut lapar, takut tidak makan, takut tidak dapat menjalani kehidupan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rizki bagi mereka, termasuk kalian. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini merupakan janji dari Allah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beranggapan yang bikin susah hidup karena banyak anak. Betul enggak ibu sekalian? Padahal banyak orang gak punya anak hidupnya susah. Betul-betul. Banyak orang gak punya anak hidup banyak orang punya anak banyak hidupnya apa? Ada sebuah cerita menarik yang saya ceritakan, ini bukan cerita dongeng tapi true story. Sewaktu kita di Mesir, ada seorang pasangan suami istri. Laki-lakinya hidup miskin, istrinya hidup melarat. Kalau kita berangkat dari Kairo, istrinya suami melarat, istri bukan dari orang kaya. Kebetulan mereka tinggal daerah Said, dari Kairo itu mungkin ada berapa ratus kilometer. Daerah yang miskin, rumah-rumahnya pun terbuat dari apa? Dari dinding, ya, pelepah korma dengan tanah yang menutupi bagian luar. Tanah punya kelebihan pada saat sedang panas dingin. Tapi pada saat musim dingin yang di dalam rumah mereka sederhana betul-betul. Mereka menikah, berumah tangga, pria mendapatkan pasangan yang diinginkan, demikian pula wanita mereka hidup bahagia begitu mereka menikah. Ternyata 9 bulan kemudian mereka mendapatkan anak kembar. Gembiranya luar biasa kan, mendapat anak Mereka bekerja sama, di samping mereka bekerja mencari nafkah untuk merawat anak mereka. Subhanallah, ternyata Allah berikan kesuburan pada istrinya. Setahun kemudian lahir lagi, kembar lagi. Dalam waktu 2 tahun mendapatkan 4 anak. Mereka mulai keberatan enggak? Bayangin, dapat anak 2, tahun berikutnya 2 kan? Sedangkan kehidupan mereka mereka harus menanggung 4 anak dalam waktu 2 tahun. Hanya Allah yang tahu bagaimana beban penderitaan yang mereka rasakan. Untung di perkampungan, kalau di tengah kota kan repot, mesti ada pembantu, mesti ada ini kan. Di perkampungan anak dilepas pun tidak terlalu sulit.
Subhanallah, tidak lama kemudian istrinya hamil kembali. Begitu hamil kembali, suaminya langsung mengatakan, saya ini bukan tidak cinta pada kamu. Tapi kalau setiap tahun 2 berapa? Akhirnya suaminya mengatakan, kalau kamu lahir kembar lagi 2, sebaiknya kita berpisah daripada menjadi beban buat kehidupan kita. Nah bayangkan istrinya hamil, bukan dia yang menentukan kembar 2 atau 3 kan? Akhirnya si istri hamil berharap minta pada Allah, jangan melahirkan lagi anak kembar 2. Waktu datang, waktu melahirkan, suami istri menunggu antara harap dan takut. Subhanallah, lahir yang pertama ternyata istrinya masih mules. Lahir lagi yang kedua. Suami memandang istri, istri memandang suami. Subhanallah, 2 masih mules lagi. Lahir yang ketiga. Ini true story. Begitu lahir yang ketiga, si suami langsung betul-betul sujud mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak jadi menceraikan istrinya, dia menyadari karena mulutnya dia menolak 2, Allah tambahkan menjadi 3. Dia sujud sama Allah Ta'ala, dia minta, ya Allah, aku tidak peduli berapa yang kamu berikan, tapi aku berharap rahmat dan bantuanmu ya Allah, kemurahan rezekimu. Allah kasih, subhanallah, orang ini setelah mendapatkan anak 7 dalam waktu 3 tahun ini. Allah kasih, subhanallah, Allah berikan kemurahan, rahmat, rezeki hingga menjadi orang yang terkaya di kampungnya. Menjadi orang yang terkaya. Jadi jangan rezeki dikaitkan dengan sedikit banyaknya anak, bukan. Rezeki ini kembali kepada Allah. Usaha dari kita, rezeki itu kembali kepada usaha. Kalau kembali kepada Allah, karunia. Allah yang menentukan berapa yang Allah akan berikan. Oleh karena itu jangan pernah ibu kaitkan beban ibu dengan rezeki yang ibu terima. Tapi harapkan rezeki ibu dari Allah dan bapak-bapak sekalian. Insya Allah Allah akan berikan bagi kita rezekinya tanpa hisab. Yakinlah Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Asal hati kita selalu menghadirkan Allah, semua yang sulit akan dimudahkan, yang sempit dilapangkan, dan Allah akan limpahkan rahmat keberkahannya atas kita semua. Yang paling penting iman, keyakinan kita kepada Allah. Dunia akan menyusul di belakang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan hidup secara benar dan lurus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puja, puji dan syukur yang tak terhingga kami persembahkan ya Allah sebagai hamba-hambamu kepadamu ya Allah, pencipta kami yang telah melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga atas kami. Segala puja puji bagimu ya Allah atas hidayahmu yang kau berikan pada kami, atas taufik dan kemudahan yang kau berikan atas kami, hingga kami dapat berkumpul ya Allah di bawah naungan ayat-ayat-Mu yang menerangi kami dari kegelapan hidup kami, yang menuntun kami untuk berjalan di atas petunjuk-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa seringnya kami berbuat aniaya terhadap diri kami, baik kami sadari maupun tanpa kami sadari.
Betapa banyaknya kemaksiatan yang telah kami lakukan, kelalaian yang telah kami kerjakan, bahkan berapa banyak nikmat karunia yang Kau berikan kepada kami telah kami pergunakan untuk kemaksiatan kepadamu. Nikmat-Mu senantiasa turun kepada kami, tapi kemaksiatan kami datang naik ke sisi-Mu. Engkau mengundang kami, memanggil kami dengan penuh kehangatan dan kemesraan. Tapi kami lengah, bahkan berpaling daripada-Mu seolah-olah Engkau yang butuh kepada kami. Padahal kami hamba-hamba-Mu yang butuh padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa mulianya, betapa agungnya kebesaran-Mu, demikian pula kesabaran-Mu atas kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ubun-ubun kepala kami dalam genggaman-Mu, hati kami di tangan-Mu. Engkau yang mengetahui segala urusan kami, baik yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, agar dapat memilih yang benar yang Kau ridhai. Demikian pula kuatkan hati kami ya Allah untuk dapat menjalankan perintah-perintah-Mu. Bentengi hati kami untuk dapat menjauhkan apa-apa yang Kau murkai. Ya Allah, ringankan langkah kami, demikian pula tangan kami untuk melayani hamba-hamba-Mu. Kumpulkan kami ya Allah bersama hamba-hamba-Mu yang fakir, yang miskin, untuk dapat melayani, mengayomi mereka dan bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan kami ya Allah dalam menghadapi mereka. Jangan Engkau menjadikan kami orang yang congkak, yang sombong, yang lupa dan mabuk dengan kehidupan dunia ini. Jangan biarkan kami ya Allah seorang diri berhadapan dengan musuh kami yang berada di tempat yang gelap, sedangkan kami di tempat yang terang. Dia mengalir bersama darah kami, membisik-bisikkan bisikannya terhadap kami, dan dia tidak pernah lengah dan jemu untuk menggoda kami. Kami menitipkan diri kami, jiwa raga kami, hati kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai kepadamu ya Allah. Bentengi kami dari tipu daya syaitan, lindungi kami dari bisikan-bisikan mereka, dan jadikan kami orang-orang yang selalu sadar dan ingat kepadamu. Beramal untuk menggapai keridhaan-Mu, berbekal untuk hari akhir pada saat kami berjumpa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan selawat dan salam kami pada kekasih-Mu, kekasih kami, Nabi yang Kau utus di tengah-tengah kami sebagai penabur rahmat. Sampaikan selawat dan salam kami padanya, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan nabi-nabi rasul yang telah mendahuluinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami di bawah naungan kitab-Mu, di bawah petunjuknya, penerangan cahayanya, dan jadikan kami orang yang selalu meneladani Nabi-Mu ya Allah, yang selalu berlangkah di atas jalan yang telah ditunjukkan untuk kami. Ya Allah, perbaikilah anak keturunan kami, sucikan jiwa mereka, hiasi mereka dengan akhlak pekerti yang luhur. Jadikan mereka hamba-hamba yang selalu berjuang di jalan-Mu dengan mengharapkan ridha-Mu. Ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang berjasa mendidik kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.